mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk kita semua, keluarga kita, sahabat kita. Mudah-mudahan pada malam ini diberikan barokah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Seperti biasa, materi akan disampaikan 1 jam ke depan. Namun untuk kali ini pertama 30 atau 25 menit akan memberikan materi. Setelah itu akan diperbanyak untuk munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan dipimpin oleh narasumber kita. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bawa sini aja, Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang belum bangun, bangunkan ya, untuk teman-teman, karena malam ini sangat bagus materinya, insya Allah. Ini guru kita dari Jakarta Timur, insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Hairudin, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemes kayak orang habis puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di aula Masjid Jakarta Islamic Center ini dapat berkah dari Allah. Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah-mudahan semua keluarga kita bisa bolak-balik haji umrah ke Mekah, bisa doa di depan Ka'bah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, moga-moga bisa nambahin petakan rumah, syukur-syukur beli kebun sama sawah. Insya Allah rezekinya berlimpah ruah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh-solehah, hidup manfaah, ajal menjemput kita wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, segenap DKM Masjid Jakarta Islamic Center yang saya hormati, para orang tua, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang insya Allah kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin yang hadir malam ini orang-orang pilihan Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dari mulai belokan sampai kemari saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah qiyamul lailnya pindah ke Ramayana. Penuh. Tapi alhamdulillah segelintir orang yang hadir di sini, insya Allah malam ini doa-doa kita dimustajabahkan oleh Allah. Insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ini fenomena yang berbeda Bapak Ibu.
kalau sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir Ramadan mereka begitu semangat, taharru fi awakhiril ashr Ramadan. Mereka begitu semangat menjemput kemuliaan akhir-akhir Ramadan. Mereka menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar. Beda sama jamaah kita orang Indonesia. Masya Allah, menjelang-jelang terakhir masjid mengalami kemajuan. Kemajuan apanya? Sapnya. Tarawihnya pindah kemana? Pindah Ramayana, Arion. Bu, ibu-ibu yang sibuk bikin dodol, uli, lupa. Tapi mudah-mudahan insya Allah ini malam Allah berikan kemuliaan. Dan saya yakin Bapak Ibu, ini malam peluang terbesar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemarin malam 25 dan ini malam 27. Di Hasyiah I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, kalau puasa mulainya hari Selasa, insya Allah Lailatul Qadar itu malam 27. Ini malam. Makanya nanti 30 menit ke depan saya mau ngajaknya, sebelum diskusi kita doa sama Allah. Karena saya yakin doa itu yughayyiru ma la yumkinu. Doa itu bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu Masya Allah Bapak Ibu. Apalagi ini waktu yang mustajabah. Yang saya yakin, seyakin-yakinnya malam ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini malaikat malam ini turun. Ngapain turun? Ngelihat mana hamba-hamba Allah min ummati nabiyyina Muhammad, min ummati Rasulillah, yang malam ini benar-benar dia nangis sama Allah, yang malam ini dia i'tikaf sama Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul. Di Mekah Bapak Ibu, akhir-akhir Ramadan apalagi malam 27, Masya Allah, tawaf itu satu putaran tawaf itu bisa berkisar 40 menitan Bapak Ibu. Saking apanya? Lama jalannya, penuh ya, mereka antusias buat ibadah. Nanti 30 menit ke depan satukan hatinya, kita munajat sama Allah, yakin iza da'akum qad istaujabalah. Ketika kita minta, yakin doa-doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza astaghfara qad ghufira. Kalau kita minta ampun, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain, tidak bukan yang kita minta, Ramadan tinggal menghitung hari. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, terima amaliyah Ramadan kami. Dan jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat diri kami, keluarga kami. Dan pertemukan kami kembali insya Allah Ramadan tahun-tahun yang akan datang untuk menyempurnakan kekurangan kami. Amin. Ya Rabbal. Materi yang akan saya sampaikan adalah konsistensi antara iman dan amal saleh. Bapak Ibu, iman dan amal saleh satu hal yang tidak akan bisa terpisahkan. Iman itu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Benarkan dengan hati. Maka Tijan Ad-Darari dalam kitabnya bilang, orang tidak akan bisa membenarkan Allah kalau di hatinya masih ada syirkul asgar, kalau di hatinya masih ada sifat syirik sama Allah. Apa sifat syirik yang paling hebat? Riya, sum'ah, ujub. Maka apa yang kita lakukan hakikatnya, niatin ibadah kita semuanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini malam kalau ditanya kenapa kamu i'tikaf, oh saya mau dapetin malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jawab, ada hal yang lebih penting ketimbang Lailatul Qadar. Apa itu? Keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah jangankan Lailatul Qadar,
surganya Allah, kemuliaan Allah pasti akan Allah berikan buat kita semua. Maka niatin hari ini ibadah kita, i'tikaf kita untuk mencari ridho Allah. Yang setiap malam menjelang detik-detik berbuka puasa, kita selalu doa, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Mudah-mudahan insya Allah surga rindu sama kita. Ya, mudah-mudahan surga yang rindu, bukan hanya kita yang rindu, tapi surga pun insya Allah rindu sama kita semua. Mau apa mau? Mau apa mau? Insya Allah ini orang-orang pilihan Allah. Bu, Pak, ini mudah-mudahan orang-orang pilihan Allah. Di mana malam ini kita beribadah insya Allah khairun min alfi syahr. Malam yang begitu mulia. Jadi kalau orang mau konsisten ibadahnya, kerjakan suatu itu bukan karena apa yang ingin dicarinya, tapi kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu sholat duha? Oh, saya pengen jadi orang kaya. Betul, karena dalam kalimat duha, Allahumma inna duha'aka duha, terus sampai habis doanya, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rizki saya ada di langit, turunin. Tapi bukan hanya sekedar itu yang saya minta, ya Allah, saya betul butuh rizki, tapi ada yang lebih penting dari rizki. Berapa banyak orang rizkinya banyak, tapi hidupnya nggak barakah, Bapak Ibu. Yang kita minta bukan hanya rizki, tapi berkah dari apa yang kita miliki. Maka hari ini, ya Allah, kami bukan hanya pengen Lailatul Qadar, kami bukan hanya pengen ibadah yang Engkau dapatkan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok pertama yang kita minta, agar iman kita dan amal insya Allah konsisten. Bapak Ibu, orang kerja kalau takut sama atasan, kira-kira kerjanya rapi ketika dilihat, betul apa enggak? Orang ibadah itu cakep ketika dia tahu, oh malam ini pahalanya besar, oh tahajud ini pahalanya besar. Maka sayang, kata Nasaikhud Diniyah Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, yang dia dapat hanya sekedar apa yang dia tuju. Ada yang lebih besar sekali lagi. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsepnya apa? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, yakin Allah pasti melihat dirimu. Bapak Ibu, kalau amalia puasa ini benar-benar kita amalkan, nggak perlu ada KPK, nggak perlu ada BPK. Kenapa demikian? Kita berasa hidup kita semuanya diawasi oleh Allah. Ada muraqabah dalam diri kita, ada pengawasan yang menyeluruh. Saya tanya Bapak Ibu, tadi kita puasa dimulai dari waktu imsak, berakhir di waktu maghrib. Waktu yang paling dicari, ditunggu-tunggu orang adalah waktu maghrib. Ya, karena memang nikmatan ini farhatan lis-shaim, farhatun indal iftar. Kenikmatan yang besar buat orang yang puasa itu dua. Pertama, indal iftar, ketika berbuka, Masya Allah, hanya air putih, begitu duk 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 duk, baru tibang beduk Bapak Ibu. Nengok ke bawah, es campur habis semangkok, baru beduk. Saking nikmatnya orang puasa tuh. Ya Allah, ya Rasulullah, Masya Allah, tabarakallah. Ini air sebotol kurang apa enggak? Kurang. Kata-kata iftar, berbuka, nanti di saat malam takbir. Ya, saya ditanya tadi, maaf Yai, saya mau nanya, hari ini sudah ada yang lebaran. Saya berani jamin itu edan.
yang berlebaran hari ini tidak sesuai. Ya, kenapa saya berani demikian bilang? Orang ilmu falak, dalam kajian ilmu falak astronomi Islam, baik Sulamun Nayyirain, Abu Ma'sar Al-Falakih, Khulasah Wafiyah, MP Meris, Nautika, Columbus, semuanya menyatakan, baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, Persis, insya Allah kita lebaran bareng walaupun puasanya beda. Indonesia hebat. Saya punya ponakan mukim di Mesir, dia telepon, "Wan, Indonesia puasa kapan?" Ya, dia bilang Mesir alhamdulillah puasa bareng semua Senin. Indonesia hebat, dia bilang puasa 2 hari, ada yang Senin ada yang Selasa. Salah ente. Kalau bilang puasanya cuma 2 hari mulainya. Indonesia mulai puasa 4 hari, Pak. Ada yang puasa hari Minggu. Itu Nahsabandiyah. Yang patokannya sama air laut. Ini juga nggak ada kajian fikihnya nih, nggak ada kajian ilmu astronominya, nggak ada kajian ilmu falaknya. Saya juga bingung komentarnya nih. Ya, yang berlebaran puasa di hari Senin itu wujudul hilal. Berapapun ketinggian hilal di atas ufuk, maka esoknya dihitung tanggal 1 bulan baru. Dan yang berpatokan kepada imkanur ru'yah, sekarang kita pakai 3 derajah sesuai kesepakatan Mabim, Musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, ya, dan Malaysia, itu 3 derajah. Maka di bawah 3 derajah itu sangat sulit dilakukan ru'yatul hilal yang dinamakan muhalur ru'yah. Maka istiqmal, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih, fa in humma alaikum fakmilul iddata sya'bana 30 yauman. Ketika hilal itu tidak tampak, maka sempurnakan jumlah bilangan hilal itu menjadi 30 hari. Yang Selasa betul. Ada juga yang Rebo, Bapak Ibu. Kamu puasa hari apa? Rabu. Kenapa Rebo? Habisnya yang Selasa berantem, yang Senin berantem. Saya kan pusing. Ya udah saya Rabu. Itu Indonesia tuh. Tapi besok alhamdulillah, summa alhamdulillah, lebaran kita bareng. Insya baik Muhammadiyah, Masyumi, Persis, Nahdlatul Ulama, insya Allah berlebaran di tanggal 1 Syawal. Yakin apa enggak? Insya Allah tanggal 1 Syawal. Kapan 1 Syawalnya? Insya Allah hari Rabu. Tuh udah dikasih bocoran. Hari Rabu tanggal 10 April. Berarti kita puasa tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi Bapak Ibu. 27, 28, 29. Ya, mudah-mudahan insya Allah ada kelanjutan. Jangan stagnan di Ramadan. Jangan berhenti di Ramadan, tapi lanjutkan pasca Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang beribadah mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah dilihat atau tidak dilihat orang lain, dia tahu pahalanya atau tidak, insya Allah ibadahnya pasti konsisten. Saya tanya Bapak Ibu, qobliyah wa ba'diyah adanya itu kayaknya di masjid. Betul apa kagak? Giliran kita sholat sendiri di rumah, kayaknya nggak pernah ba'diyah wa qobliyah Bapak Ibu. Betul ya? Ini yang kita sayangkan Bapak Ibu. Ya Allah ya Rasulullah, giliran kita sholat di masjid sampai miring-miring itu pala. Ya, khusyuk sholatnya. Giliran di rumah 5 menit selesai. Bukan jamaah JIC, bukan. Sonuan dikit Pak. Maka niat sekali lagi nih malam, ya Allah, saya pengen nyari Lailatul Qadar penting, saya pengen nyari kemuliaan 1000 bulan penting, saya pengen dapetin hari Idqon minan nar penting. Tapi semua itu ada yang lebih penting ya Rob. Apaan itu? Engkau ridho. Kalau Allah udah ridho, nikmat Bapak Ibu. Kalau Allah sudah ridho, enak Bapak Ibu. Udah. Anta budallah ka'anna ketarah. Ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kerja diawasin sama calon mertua, semangat. Kerja diliatin atasan, semangat. Kerja di atas dilihat sama pemilik zat yang maha melihat, Allah, semangat.
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakin Allah pasti akan melihat kita. Ya. Saya nanya Bapak Ibu, buah puasa di kamar sendirian, ada dispenser, ada kulkas. Ya, minum dikit. Berani? Berani? Enggak. Kenapa? Karena kita yakin Allah ngelihat. Ya. Makanya ibadah yang susah dipantau itu puasa. Salat kelihatan, baca Quran kelihatan. Kita berangkat haji, tawaf, sa'i kelihatan. Puasa kelihatan cuma lemesnya. Ya. Puasa kelihatan cuma lemesnya. Gak ada yang ngelihat. Dari rumah sahur bareng berangkat kerja, Masya Allah di peleburan, Bu. Pak, panas. Begitu istirahat kata temennya, minum yuk. Jawabannya apa? Dia bukan takut sama Allah. Gua gak enak sama bini gua. Ntar kalau bini gua tahu gua diomelin. Jadi takutnya sama siapa? Sama makhluk Bapak Ibu, bukan sama Allah. Ini puasa nih. Gak ada yang tahu seorang itu puasa kecuali dirinya dan Allah. Ya. Maka kalau buah puasa ini berhasil, insya Allah kita takut tuh yang namanya korupsi, kita takut tuh yang namanya bohong, kita takut tuh yang namanya tidak menghormati waktu, menyia-nyiakan waktu. Takut kita, kenapa? Muraqabah. Ada yang ngawasin kita, Allah, selain kiraman katibin. Jadi kalau mau berhasil pertama Bapak Ibu, istiqamah antara iman dan ilmu, iman dan ibadah. Niatin apa yang kita lakukan karena Allah. Insya Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang kedua, istiqamah itu bisa terjadi dengan ilmu. Ya, karena iman kita itu al-imanu yazidu wa yantakisu. Iman kita itu bisa naik, bisa turun. Makanya manusia itu hamba yang paling mulia, bukan malaikat. Kata ahli tauhid, manusia itu hamba Allah yang paling mulia. Kenapa? Kok bukan malaikat? Oh, kalau malaikat mah nggak punya nafsu. Malaikat cuman punya iman. Makanya iman malaikat itu stabil, naik tidak, turun tidak. Tapi iman manusia itu bisa naik, bisa turun. Biasanya kata Imam Baidawi, iman orang naik itu kalau duduk di majelis-majelis ilim, duduk di majelis-majelis zikir, duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang soleh, dan kalau dia lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iman kalau lagi diuji sama Allah nangis mulu Bapak Ibu. Kontrakan belum bayar, anak sekolah besok ngambil rapot nggak punya uang, cicilan mobil belum ada uangnya, himpitan kehidupan hebat. Malam dia bangun sama Allah, tahajudnya kuat. Tapi giliran uang lagi banyak, rezeki lagi banyak, ingatnya zakat mal apa zakat mall? Ingatnya zakat mal apa zakat mall? Zakat mall. Ini orang-orang yang gak istiqomah. Makanya dalam keadaan dilihat atau tidak dilihat orang lain, dalam keadaan banyak uang atau dalam keadaan himpitan masalah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah tempat kita ngadu, Allah tempat kita berkeluh kesah. Jadi keluh kesahnya jangan sama WA, sedikit-sedikit ngadunya sama WA, bukan ngadunya sama Allah. Ini yang kita takut nih, manusia-manusia di akhir zaman. Ngadunya dikit-dikit bikin status, ya Allah ngapa rezeki lagi sulit ya, ya Allah ngapa badan rasanya begini ya, ya Allah ngapa rumah tangga rasanya begini ya. Kadang-kadang kejelekan saudaranya diceritakan di WA, bikin status lagi. Emang lu doang yang punya begitu? Gue juga punya.
Dia nggak tahu dosa itu dosa, hadirin. Ya Allah, deketin ulama. Ya, al imanu yazidu bil ilmi wa yantaqisu bil jahli. Iman naik lantaran ilmu. Maka jangan bosan-bosan duduk di majelis-majelis ilim. Jangan bosan-bosan dekat sama ulama. Nanti di akhir zaman, kata Nasaihud Diniyah, orang kagak demen duduk sama ulama. Maka kita ngambil tawasul keberkahan itu, ulama kita datengin, bukan hanya YouTube. Boleh, berarti nggak boleh? Oh boleh. Cuman nggak ada salahnya, lebih penting lagi langsung kita muwajahah seperti ini. Yang mudah-mudahan insya Allah banyak ilmu yang kita dapetin. Sebab kata saya Zubat, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya Allah, beramal mengerjakan suatu tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen konsisten ibadahnya, ilmu pun harus ditingkatkan. Maka selesai Ramadan, niatin hati, saya ingin hadir ke majelis-majelis ta'lim, saya ingin hadir ke kajian-kajian Islam, kajian-kajian ilim, yang insya Allah karena kita senang duduk di majelis-majelis ilmu, pasti keberkahan akan didapetin. Jangan sampai kata Nabi SAW, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman banyak orang lari dari ulama, banyak orang lari dari ahli fikih. Fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat. Allah uji dia dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Yurfa'ul barakatu min kasbihim. Keberkahannya diangkat Bapak Ibu. Ini kita lagi dekat sama ulama, dekat di majelis ta'lim, insya Allah berkah. Apa itu berkah? Yazidu wa yanfa'u. Nambah dan bermanfaat. Umurnya nambah, banyak manfaatnya. Kita doakan orang-orang tua. Masya Allah, Bapak Ibu, suatu majelis masjid ada orang tuanya yang uban-uban mereka, insya Allah besok jadi saksi. Bahkan ini uban-uban mereka lebih terang dari lampu yang paling terang di dalam kubur mereka. Yang insya Allah kalau ada orang tua di rumah kita, di masjid kita, di majelis kita, pasti majelisnya berkah. Kenapa? Tidak akan tertolak doa yang di dalamnya hadir orang-orang tua seperti beliau-beliau semua. Insya Allah doa kita dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkah dicabut gara-gara kita nggak mau duduk bareng ulama, nggak mau duduk bareng orang-orang saleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, wa yusallituhumullahu sultanan zalima. Allah jadiin pemimpin mereka pemimpin yang zalim. Wa yahrujuna minad dunya bighairi iman. Besok dia wafat, mati dalam keadaan gak punya iman, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pengen sejajar, konsisten, iman, amal soleh, jangan lupa duduk di majelis-majelis ta'lim, senang ngaji, senang duduk di kajian. Insya Allah kalau amal solehnya naik, otomatis imannya pun naik. Bapak Ibu, semua yang kita kerjain itu menjadi amal soleh kalau kita niatin. Ya, kita mau mandi minimal bismillah. Kita mau berangkat dari rumah ke i'tikaf kemari bismillah. Semuanya minimal bismillah. Ya, setiap amal fakullu amrin yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Amal-amal yang dibuka dimulai dengan bismillah, insya Allah barokah. Tapi amal yang kagak dimulai dengan kalimat Allah nggak bakal berkah dalam kehidupannya. Jadi yang kedua, pengen berkah, pengen konsisten antara iman dan amal saleh, jangan lupa senang ikut kajian, dalami dengan ilmu, senang duduk dengan ulama-ulama. Insya Allah pasti amal solehnya naik, imannya pun naik. Insya Allah yang hadir di sini imannya lagi dices. Sebab iman kita wayan takisu bil jahl.
Al imanu yazid bil amali saleh wa yantaqisu bil ma'asyi bil maksiyah. Iman itu naik dengan amal saleh. Pasti iman kita hari lagi naik. Tapi sedikit aja kita bikin kemaksiatan, iman kita turun. Hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Maka mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari berbagai macam kemaksiatan. Berkah buah Ramadan. Allah jaga jawarih kita, tangan kita, muka kita, mata kita dari berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan. Yang ketiga, pengen konsisten iman dan amal salehnya, lazimkan qiraatil Quran, lazimkan zikir, dan jangan lupa munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari, ini malam, saya pengen ngajak Bapak Ibu munajat sama Allah. Saya pengen ngajak Bapak Ibu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, harapan kami doa-doa kita dimustajabahkan oleh Allah. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, innamal mu'minuna iza zukirallah ajilat qulubuhum. Ketika orang-orang yang beriman itu disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika Al-Quran itu dibacakan, Manan Khalil Al-Khattan, Al-Mabahis fi Ulumil Quran, berhasilnya Ramadan bukan hanya Quran dibaca di Ramadan. Malam takbiran, Sadaqallahul Azim, ditaruh di lemari pojokan, rapi naruhnya, nggak dibaca Qurannya. Malam pertama puasa 2025 diambil Qurannya sambil ditiup-tiup dan dilap. Kenapa? Ngebul, saking banyak abunya. Maka jangan harap Quran menjadi penolong buat dirinya. Maka lanjutkan pasca Ramadan. Baca Qurannya lanjutkan pasca Ramadan. Rumah-rumah yang senang dibacain Quran, rumah tangga yang senang baca Quran, insya Allah rumah tangganya berkah. Maka siapa yang ingin berkah dalam kehidupannya, jangan tinggalkan Quran. Yakin Bapak Ibu, pasti berkah. Ya. Terakhir, karena berhubungan dengan waktu, lanjutkan Bapak Ibu, pasca Ramadan, Syawal artinya bertambah atau meningkat. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan predikat takwa dari Allah, adalah ada kelanjutan pasca Ramadannya. Maka kalau orang pengen lihat hajinya mabrur atau tidak, kata Imam Al-Ghazali, jangan lihat ketika hajinya saja, tapi lihat pasca hajinya. Ada nggak peningkatan kualitas iman dan takwanya kepada Allah? Nih hari ini kita senang ke masjid. Oh, berlomba-lomba kita ke masjid. Ramadan selesai, masjid sepi. Ramadan, oh kita yakin berkahnya banyak. Takjil kita siapin. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan selesai, habis. Ya Allah. Ramadan 5 waktu kita berjamaah. Ramadan selesai, wassalam. Berarti orang ini tidak ada peningkatan kualitas iman dan takwanya sama Allah. Berarti Ramadannya sia-sia. Tempaan 29-30 hari sia-sia. Maka semua orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Orang muslim yang hakiki, ketika malam takbir itu datang, pasti hatinya 3. Pertama, dia senang mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sedih. Ya Allah, kami takut kalau Ramadan ini Ramadan terakhir buat kami. Ya, dan ada rasa khawatir Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kemenangan yang besar kita dapati. Bapak Ibu, izin
Saya pengen ngajak Bapak Ibu baca doa, ingin ngajak Bapak Ibu munajat. Setiap hari Sabtu di masjid saya ada majelis zikir. Saya buka majelis zikir dari tahun 2008 sampai saat ini. Ketika anak saya 2 anak, 1 dan 2 11 bulan, 10 bulan 21 hari dipanggil oleh Allah dua-duanya. Saya sempat lepas kendali dan berkata, ya Allah, salah saya apa? Tapi saya sadar ini udah qadarullah. Anak yang sedang lucu-lucunya 4 tahun dan 3 tahun 2 bulan. Mereka hanya selisih 1,5 tahun. Diambil oleh Allah. Akhirnya saya deketin Allah lewat zikir. Terasa nikmat Bapak Ibu. Walaupun selangnya hampir 4 tahun saya baru punya anak yang ketiga. Dan saya yakin bukan Allah kagak ngasih tahun pertama, tahun kedua. Ya, jadi ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, yakin suatu saat doa itu pasti dikabulkan. Allah pengen nyari momen yang tepat. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai sekarang berjalan. Ya, nggak kurang 1.000 orang hadir pasti dalam penutupan majelis saya maupun pengajiannya. Ketika nanti saya ngajak Bapak Ibu dengan berbagai macam zikir-zikir saya, yuk kita doa, satukan hatinya. Kami hamba yang lemah ya Allah. Kami nggak punya apa-apa. Kami cuma punya kekuatan doa. Maka yakin dengan doa-doa kita. Kita baca Fatihah. Niat pertama, mudah-mudahan ada peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah terima amal ibadah saum kami. Terima amalia qiyamul lail kami. Terima sujud kami. Dan berbagai macam hal yang kami minta mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Fatihah biniatis sahalah wal jamalah wal wiqayah tamamin ni'mah min kulli adhiyah min jamil surur. Biniatil barakah fi hadhil layali lailatul qadril mu'azzam wa ila hadratin nabi al-fatihah. Astaghfirullahalazim. Alhamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan katsira. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu iza radita, lakal hamdu ba'dar ridha. Anna daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-uyub tanfariju biha al-qurub wa tuslihu biha al-qulub tantariku biha al-unsub wa talinu biha as-su'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا إماد من لا إماد له، يا سند من لا سند له، يا زهر من لا زهر له، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين،
Ya kashifa kurbil makrubin, ya farija hammil mahmumin, ya badi as-samawati wal aradin, ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Sami ad-da'awat, ya Qadiyal hajat. Ikdi hajatina ya Allah. Minta kepada Allah. Angkat tangan kita, khusyukkan hati kita. Minta kepada Allah segala hajat munajat kita di malam yang begitu mubarak, fi lailatul qadril muazzam. Ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Ya ilahana ya karim, ya ilahana ya rahim. Ya Allah, kami tidak tahu ya Rabb, kapan, di mana, bagaimana kematian ini akan datang pada diri dan keluarga kami. Kapan roh ini akan Kau ambil ya Allah. Yang kami takutkan dari kematian kami adalah ketika ajal menjemput masih banyak dosa pada diri-diri kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan kehilaf kami, salah kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami, guru-guru kami, anak kami, saudara kami, para pemimpin kami. Bimbing kami ke jalan-Mu yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Kau ridhoi. Hadirkan hati kita. Begitu dahsyatnya ruh ketika Kau ambil ya Rabb. Begitu dahsyatnya kematian ketika ajal ini Kau jemput ya Allah. Yang sudah kami lihat di antara orang tua kami, istri kami, suami kami, anak kami. Kami tidak mampu merasakan pedihnya sakratil maut tanpa pertolongan-Mu. Maka ringankan sakratil maut kami. Hawin alaina indah sakratil maut. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunkan maksiat kami, kelalaian kami, kedurhakaan kami ya Allah. Ketika kami dengan sengaja mengerjakan segala larangan-Mu dan meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Bahkan kami berani mengenteng-entengkan, mentakhirkan, bahkan meninggalkan 5 waktu-Mu. Ampunkan dosa kami. Bimbing kami ya Allah. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi ilahi la. Baca semuanya. Ulil firdaus. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wala aqwa. Ingat semua dosa yang pernah kita kerjakan. Ingat semua kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Di malam ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan hilaf kami, salah kami ya Allah.
Ya Allah, panjangkan umur kami untuk ibadah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, Ramadan yang terakhir bagi orang tua kami, keluarga kami. Pertemukan kami kembali di Ramadan tahun-tahun yang akan datang ya Rabb, agar kami bisa menyempurnakan kekurangan kami di Ramadan ini. Terima amalia Ramadan kami ya Allah. Terima saum kami, qiyamul lail kami, munajat kami ya Allah. Ya ilahana ya karim, bimbing kami semua dalam ridhamu. Ya ilahana ya karim, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina ya Allah. Ya Rahman, turunkan ridhamu sabab ridho orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang tahu balas budi kepada kedua orang tua kami, Allah. Yang sabab cinta kami, yang sabab bakti kami kepada orang tua kami, turun ridhamu sabab ridho orang tua kami. Hadirkan hati kita, al-qulub bil qulub. Hadirkan hati kita, pandang wajah orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah pulang ke rahmatullah. Yang masih hidup, moga Allah sehatkan, moga Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keberkahan. Yang telah pulang ke rahmatullah, moga Allah ampunkan dosa dan hilap salahnya, angkat derajatnya, jadikan kuburnya taman-taman surganya. Ya Allah, bimbing kami, anak-anak kami agar jadi anak-anak yang saleh. Hari ini kami cinta kepada mereka, kami bakti pada orang tua kami. Besok anak cucu kami lebih daripada itu sayang dan cintanya kepada kami. Tapi kalau hari ini kami durhakai mereka, maka begitulah yang akan kami terima terhadap anak cucu kami. Minta ampun kepada Allah, munajat kepada Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Jadikan diri kami anak-anak yang tahu balas budi pada orang tua kami. Orang tua kami yang tidak pernah menghitung-hitung uang yang sudah dikeluarkannya. Orang tua kami yang tidak pernah bisa tidur sepanjang malamnya ketika kami sedang sakit. Tapi kami selalu menghitung berapa banyak uang yang sudah kami berikan untuk orang tua kami. Kami yang sering tidak memperdulikan orang tua kami. Mereka yang rela menahan malu pinjam uang sana sini untuk kebutuhan anak-anaknya. Ya Allah, kami baru merasakan dahsyatnya doa dan keberkahan orang tua kami ketika mereka sudah tertutup matanya, terbujur kaku badannya. Tidak ada lagi tempat kami minta wasilah keberkahan orang tua kami. Hadirkan hati kita, ambil tangan orang tua kita, cium tangannya, peluk badannya, minta keridhoannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astagh minal khataya, astagh. Ya Allah, sia-sia Ramadan kami tanpa ridho orang tua kami. Rabbal baraya, astagh. Bimbing kami ya Allah, agar menjadi anak-anak yang tahu balas budi pada kedua orang tua kami.
Astaghfirullah Rabbal. Bimbing kami ya Rabb. Kami baru merasakan dahsyat kedua orang tua kami doanya ya Allah. Tiga mereka telah berpulang ke rahmatullah. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Jangan kau ambil umurnya ya Allah. Kami belum bisa membalas budi baiknya ya Rabb. Orang tua kami yang telah pulang ke rahmatullah, ampunkan dosanya. Kumpulkan mereka bersama syuhada solehin dan nabimu ya Allah. Ya ilahana ya karim. Ya Allah, malam ini malam yang begitu mustajab. Yang kami minta di malam ini ya Allah, berkahkan anak-anak kami, berkahkan rumah tangga kami, karena mereka lah aset kami, harta kami yang paling berharga ya Allah. Kau yang menitipkan anak kami di rahim istri kami. Kami tidak mampu menjaga anak-anak kami tanpa penjagaan dan pertolonganmu. Maka jaga anak-anak kami dalam ridhomu. Ya Allah, masih banyak anak-anak kami yang jauh dari rahmatmu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, Kau yang maha pembolak-balik hati ya Allah. Pandang wajah anak-anak kita semua, pandang wajah mereka semua. Yakin doa orang tua begitu dahsyat, ditambah malam ini malam yang mubarak. Ya Allah, yang kami minta Kau berkahkan anak-anak kami. Minta sama Allah, pandang wajah mereka semuanya, agar Allah jaga mereka dalam keridhoannya, agar Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Peluk badannya, kecup keningnya, sambil kita doa kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sallallahu. Pandang wajah anak kita semuanya. Semoga mereka dalam ridha Allah. Semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Panjangkan umur kami ya Allah. Berkahkan, luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa menghantarkan cita-cita mereka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang kami minta ya Allah, berkahkan kehidupan kami, panjangkan umur kami untuk ibadah, panjangkan umur kami untuk mencari keridhaan-Mu, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, malam ini saudara-saudara kami yang di Makkah maupun Madinah, mereka bisa munajat di tempat-tempat yang mustajabah. Hati kami begitu rindu ya Rob. Hati kami begitu rindu ya Rob, untuk bisa doa di depan Ka'bah, bisa sholat di Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, dan tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Bisa ziarah ke makam Nabimu fil Madinah, sholat di Raudah. Ya Allah, Kau yang maha peluas rizki, maka luaskan dan berkahkan rizki kami.
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma innaka amarta bid du'a wa takaffalta bil ijabah bi barakati kalimat talbiyah. Hadirkan hati kita semua. Kami yakin walaupun kami doa di Jakarta Islamic Center ini, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Murahkan rezeki kami, berkahkan ya Allah, agar kami bisa haji dan umrah dan menghajikan orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai. Bi barakati kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma. Getarkan hati kita dengan kalimat talbiyah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Panggil kami semua ya Allah. Innal hamda wan, panggil kami semua untuk haji dan umrah ya Allah. Mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kabulkan doa-doa kami, kabulkan munajat kami, jangan ada yang tertolak dari doa-doa kami ya Allah. Hadhihi lailatun mustajabah. Kabulkan doa kami ya Allah. Astajib lana doa'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah, qabul ya Rahman, bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Haji Khairuddin MPDI. Semoga apa yang disampaikan, doa-doanya khususnya pada malam ini kita akan terkabul. Allah akan limpahkan kepada kita semua keinginan terkabul, khususnya untuk jamaah Jakarta Islamic Center. Sesuai dengan jadwal,
biasa sampai jam 21. Jadi untuk malam ini mungkin tidak ada pertanyaan. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Karena sudah tepat 1 jam untuk memberikan materi, kami aturkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.